wabarakatuh. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Alvindo Pratama, mahasiswa program studi Pascasarjana Universitas Sriwijaya Palembang. Hari ini saya akan membuat tutorial atau cara penggunaan produk-produk aplikasi yang menurut saya itu sangat berguna untuk model pembelajaran di masa pandemi ini. Terdiri yang pertama yaitu Bandicam. Apa itu Bandicam? Jadi Bandicam ini teman-teman adalah aplikasi perekam, bisa kita manfaatkan untuk di masa pandemi ini untuk media presentasi atau yang lainnya. Lalu yang kedua itu ada namanya Quizy. Quizy ini kita gunakan untuk quiz kepada siswa kita dalam proses pembelajaran daring seperti saat ini. Nah, lalu nanti kalau seandainya waktunya masih cukup, saya akan tambahkan Filmora untuk pengeditan video ini. Oke teman-teman, langsung saja kita lihat video pembelajaran atau cara penggunaan Bandicam dan Quizy. Oke, langsung saja kita ke video pembelajaran. Oke, baiklah teman-teman, saya akan mencoba menjelaskan lalu mengaplikasikan antara dua produk, yaitu yang pertama aplikasi Bandicam yang akan kita gabungkan di produk kedua, yaitu aplikasi Quizy. Oke, yang pertama-tama terlebih dahulu untuk saya akan menjelaskan produk yang pertama, cara penggunaan Bandicam terlebih dahulu. Oke, langsung saja di layar kaca ini teman-teman bisa lihat di kursor yang saya gunakan ini ada yang namanya aplikasi Bandicam. Nah, sekarang kita buka terlebih dahulu aplikasinya. Nah, dia keluar seperti ini, lalu kita klik yes. Oke, kita tunggu dulu sebentar. Nah, oke. Bentar ya. Saya akan pindahkan dulu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa di sini saya sedang melakukan perekaman. Ini ada waktunya, teman-teman bisa lihat. Oke, saya letakkan di tengah. Nah, di sini waktu terus berjalan, yang berarti saya sedang merecord atau merekam menggunakan Bandicam ini. Ini teman-teman bisa lihat ada 1 menit 33 detik. Nah, ini waktunya terus berjalan. Oke, langsung saja. Ini cara penggunaannya teman-teman, gampang sekali. Ketika kita kalau kita mau otomatis bisa, kalau kita manual bisa. Oke, sekarang kita cara otomatis terlebih dahulu. Oke, klik awal yang ada di kursor ini. Oh, nah, bukan awal, ini tempat video perekaman teman-teman. Nah, ini hasil-hasil perekaman, ini umum, ini pengaturan. Teman-teman abaikan sajalah. Nah, lalu yang di video. Nah, video ini teman-teman, ketika kita baru mendownload aplikasi Bandicam ini, otomatis kita setting terlebih dahulu. Nah, di sini ada tombol rekam berhenti F12. Berarti ketika kita menekan F12 pada tombol komputer kita, dia akan otomatis merekam. Lalu di sini tombol jeda saya aktifkan, tombol kursor Tictus nanti saya jelaskan, tombol efek klik Tictus, tombol klik overland kamera. Nah, di sini teman-teman cara kita menyetingnya, kita klik di sini. Nah, berhubung saya sedang melakukan perekaman di sini, jadi tidak bisa saya buka ini teman-teman. Tapi teman-teman bisa mencoba. Nanti klik saja ini, lalu pilih di sana ada Tictus. Nah, jadi kan di kursor ini biasanya ada bayangan kuning, kalau merah bisa juga hijau, tergantung selera kita. Nah, kita aktifkan saja itu pilihan warna. Cari di sini teman-teman, ini ikuti kursor. Nah, di sini untuk audio mengaktifkan suara. Ini untuk mengaktifkan audio, apakah kita mau bersuara atau tidak. Nah, kalau saya di sini juga bisa untuk mematikan kamera teman-teman. Nah, cari saja di sini. Kalau kita mau mematikan kamera otomatis, kita tidak bisa
tertampil pada komputer ini. Jadi orang lain ketika kita melakukan perekaman hanya ada layar saja, tanpa ada gambar seperti yang ada pada video ini. Ini kan ada gambar saya, teman-teman. Oke, setelah setelan di sini ada gambar. Cukup teman-teman setelah video tadi kita gambar. Nah, cukup teman-teman aktifkan tombol saja, yang lain tidak usah diaktifkan juga nggak apa-apa. Nah, di sini juga pilih, saran saya JPEG kualitas tinggi. Nah, agar perekamannya itu dapat baik. Nah, di sini ini alamat email. Nanti ketika teman-teman download aplikasi ini, teman-teman daftarkan email terlebih dahulu, nanti dia akan masuk, teman-teman. Seperti kita mendaftar aplikasi-aplikasi lain. Oke, sampai di sini. Nah, di sini teman-teman, ketika teman-teman merekam, saya sarankan untuk di sini kan ada layar kotak, layar Tictus, dan pilih area rekam. Nah, saran saya pilih layar penuh agar dia terpenuhi semua gambarnya, teman-teman. Oke, sampai di sini semoga teman-teman bisa mengerti apa yang saya jelaskan dari produk yang pertama ini, yaitu Bandicam alat perekam. Nah, rencananya Bandicam ini bisa kita aplikasikan atau gabungkan dengan aplikasi lain. Contohnya untuk media pembelajaran, media presentasi, dan media-media yang lainnya ketika kita mau melakukan perekaman. Contohnya ketika kita sedang kuliah melalui Google Meet. Google Meet itu setahu saya kalau yang baru-baru ini tidak bisa untuk melakukan perekaman, kecuali Zoom itu bisa. Nah, ini bisa kita gunakan, teman-teman, untuk melakukan perekaman pada saat penggunaan Google Meet. Oke, jadi teman-teman silahkan buka, cari-cari di YouTube, itu lebih banyak, teman-teman, informasi tentang cara penggunaan Bandicam yang baik. Oke, nah nanti setelah ini produk kedua saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan contoh penggunaan. Salah satunya saya akan melakukan membuka Quizy, aplikasi Quizy dengan melakukan perekam. Tentunya saya akan membuat tutorial cara menggunakan Quizy dengan menggunakan Bandicam ini. Oke, teman-teman, kita langsung saja ke video kedua, yaitu tentang produk Quizy. Oke, terima kasih, teman-teman. Kita lanjut ke video selanjutnya. Oke, teman-teman, kita lanjut ke produk yang selanjutnya, yaitu mengaplikasikan atau menggabungkan antara aplikasi Bandicam ke aplikasi Quizy. Oke, ini sekarang saya sudah melakukan perekaman, teman-teman, seperti yang sudah saya jelaskan pada produk yang pertama tadi. Oke lah, selanjutnya langsung saja kita menuju produk yang kedua. Kita terlebih dahulu membuka aplikasi Quizy. Klik saja Quizy, nanti dia akan keluar. Oke, kita tunggu. Nampaknya masih loading. Jadi Quizy ini, teman-teman, adalah media pembelajaran. Menurut saya ini sekaligus games, menghibur para siswa agar tidak jenuh pada saat proses pembelajaran daring di masa pandemi saat ini. Oke, langsung saja. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada yang namanya Quizy. Nah, kita klik, kita buka aplikasi Quizy ini. Nah, untuk seandainya teman-teman belum pernah menggunakan ini, langsung saja teman-teman masukkan ke email email teman-teman langsung. Oke, di sini. Nah, di sini ada langsung saja masuk ke Google kalau teman-teman belum bisa. Nah, di sini ada klik create. Nah, di sini ada quiz. Nah, teman-teman pilih klik quiz. Lalu kita tunggu dulu sebentar. Oke, di sini ada nama
nama judul quiz. Misalnya kita buat quiz 12 IPA 1. Oke, PJOK. Oke, lalu kita di sini pilih sesuai mata pelajaran. Nah, di sini macam-macam teman-teman, ada matematika. Nah, oke, sekarang kita pilih education saja teman-teman. Oke, education, next. Nah, di sini ada multiple choice. Nah, di sini yang berarti pilihan ganda teman-teman. Di sini juga ada namanya fill in the blank, yang artinya esai. Ada checkbox, poll, open-ended, dan slide. Nah, di sini ada, berhubung ini belum saya upgrade, ini masih menggunakan aplikasi yang gratis. Kalau teman-teman mau yang lebih luas, teman-teman bisa mengupgrade aplikasi ini. Oke, sekarang saya berikan contoh dulu teman-teman cara membuatnya. Oke, sekarang kita menggunakan multiple choice. Oke, di sini teman-teman kita buat soal terlebih dahulu. Contohnya induk organisasi pencak silat Indonesia disebut. Oke. Nah, ini kita coba, ini saya jelaskan 3 soal aja teman-teman ya. 2 soal untuk pilihan ganda, 1 untuk esai. Nah, di sini induk organisasi pencaksilat Indonesia disebut. Oke, sini pilihannya teman-teman ada 5. Misalnya A, IPSI. Lalu yang kedua B, PSSI. Nah, misalnya C Perbasi, atau D PBPSI. Misalnya ini kan ada A, B, C, D. Nah, kita untuk menambahkan E, teman-teman klik yang add answer option. Nah, nih sampai E teman-teman. Jadi kalau misalnya ini soal untuk anak SMP ya cukup sampai D, tapi kalau untuk anak SMA itu sampai E. Nah, lalu kita pilih yang E misalnya. Ini seandainya kita buat PGRI. Nah, lalu teman-teman untuk menambahkan menandakan kunci jawaban, teman-teman klik di sini. Nah, di sini teman-teman, lalu untuk waktu teman-teman misalnya tergantung, misalnya soal itu gampang, teman-teman bisa memberikan waktu 30 second atau 30 detik, ini maksimal 15 menit. Nah, tergantung kesulitan soal itu menurut teman-teman. Oke, sekarang saya kasih 45 detik untuk mengisi soal ini bagi siswa. Nah, lalu saya save di sini. Oke, save. Nah, di sini dia sudah selesai pembuatan soal nomor 1. Soal nomor 2. Oke, soal nomor 2, misalnya saya kasih gambar terlebih dahulu, teman-teman. Nah, kita cari gambarnya. Oke, nah, tapi kalau teman-teman belum ada gambarnya, bisa di-download dulu di Google. Ini hanya sekedar contoh. Oke, ini foto saya ketika memegang bola basket. Oke, down. Oke, sekarang saya buat.
gambar berikut, misalnya nomor 2. Pada gambar berikut ini terdapat bola, apakah? Oke, misalnya yang A, voli, B, basket, C, tenis meja, D, takraw, atau E. Nah, ini E misalnya kita tambah, tinggal klik aja teman-teman. Oke. E misalnya futsal. Nah, futsal. Nah, otomatis pada kunci jawaban pada gambar tersebut adalah basket. Nah, kita tandai teman-teman di sini. Lalu kita beri waktu. Misalnya ini tadi, misalnya oke, soal ini seandainya agak sulit. Kita beri waktu siswa untuk menjawabnya 60 detik atau 1 menit. Kita save. Nah, oke. 2 soal sudah terbuat pada soal ini. Ini ya soal. Nah, tadi kan janji saya mau buat 3 soal. Oke, begitu teman-teman. Sebenarnya di sini juga bisa kita tambahkan bukan hanya gambar, video juga bisa. Tetapi teman-teman itu berbayar teman-teman. Karena saya ini yang belum berbayar hanya bisa menggunakan gambar saja. Kalau kita sudah berbayar atau di-upgrade, dia bisa menggunakan audio atau suara perekam dan video bisa kita upload. Berhubung ini kalau kita belum upgrade hanya dapat mengupload foto saja teman-teman. Oke, kita save teman-teman. Oke, 2 soal. Nah, ini lalu kita pilih yang ketiga. Nah, di sini checkbox ini untuk berbayar teman-teman. Jadi saya belum bisa menjelaskannya. Lalu di sini poll ini untuk berbayar, ini open ended, ini add slide. Nah, ini untuk berbayar. Nah, di sini hanya bisa esai. Nah, tapi jujur teman-teman, esai di Quizy ini saya sangat tidak menyarankan. Karena kenapa? Contohnya, misalnya saya buatkan sebut nomor soal 3, sebutkan 3 permainan olahraga bola besar. Nah, otomatis kita harus membuat kunci jawaban. Misalnya kunci jawabannya, oke, sepak bola, lalu futsal, sepak bola, basket, dan voli. Nah, oke, di sini ada namanya cadangan. Oke, nggak apa-apa. Kita buat misalnya kita acak voli, basket, sepak bola. Nah, hanya 2 teman-teman. Oke lah 3, misalnya masih bisa. Tapi ketika seandainya siswa menjawab, misalnya dibuatnya di sini 1 kurang koma saja atau lebih koma atau tidak sama persis dengan kunci jawaban, dia akan salah. Padahal di artinya itu benar. Misalnya contohnya siswa menjawab dibuatnya nomor 1 sepak bola, nomor 2
basket, nomor 3 bola voli. Nah, itu akan dianggap salah pada sistem koreksi pada gizi ini. Jadi saran saya sangat tidak dianjurkan untuk penggunaan ini menggunakan esai, teman-teman. Menurut saya yang bagusnya itu menggunakan pilihan ganda atau multiple choice. Nah, di sini misalnya kita mau ngasih 5 menit untuk menjawab. Oke, waktunya 5 second. Nah, di sini teman-teman yang saya jelaskan tadi, sini bisa gambar, ini matematika, misal soal matematika. Nah, ini akar, kuadrat, log, macam-macam teman-teman. Nah, di sini audio ini teman-teman bisa kita lakukan ketika kita sudah mengupgradekan aplikasi ini atau sudah berbayar. Lalu di sini video juga bisa kita upload nanti kalau kita sudah berbayar. Nah, di sini image atau gambar. Nah, gambar ini hanya gambar ini yang bisa kita gunakan di Quizy untuk versi gratis ini. Oke, teman-teman, kita save. Nah, sudah terbuat 3 soal, teman-teman, pada Quizy ini. Lalu sekarang kita misalnya mau mempublish. Oke, nanti ini waktunya kapan untuk, nah ini kita publish misalnya untuk kelas 12 misalnya. Lalu ini ini abaikan. Nah, di sini juga kita bisa tambahkan gambar, teman-teman, gambar kita pada judul. Nah, ini karena saya ada gambar ini, hanya gambar. Oke, sekarang kita save, teman-teman. Berbayar. Oke, sekarang kita start, kita pilih klasik, teman-teman. Nah, di sini klasik, lalu teman-teman bisa pilih tim atau klasik, tapi saya kalau untuk sendiri kita klasik aja, teman-teman. Oke, continuous, teman-teman. Kita klik continuous, lalu kita tunggu sebentar, teman-teman. Oke, nampaknya jaringannya lemot. Ini kalau menggunakan aplikasi ini, teman-teman, usahakan jaringan itu kuat di sinyal. Oke, kita refresh dulu. Nah, di sini teman-teman sudah bisa kita mulai, tetapi kita jangan langsung start dulu. Kita bagikan dulu linknya dengan mengklik ini, teman-teman. Nah, kita copy link, lalu kita bagikan di grup WhatsApp, teman-teman. Nah, oke, sudah. Lalu ketika siswa nanti sudah masuk, ini akan terlihat di sini, teman-teman. Misalnya Doni, Reno, Harry, Miss Dinda, dan yang lain-lainnya, Egi, Kevin. Nah, ini terlihat siapa saja siswa kita yang mengikuti quiz ini. Lalu ketika mereka sudah siap, kita tinggal klik start, yang berarti quiz sudah dimulai. Oke, teman-teman, kita kembali lagi ke beranda tadi, teman-teman. Oke, bentar ya, teman-teman, kita unduh dulu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat create, explore, my liberty, records, dan reports, classic, setting. Di sini create ini itu tadi untuk pembuatan quiz. Lalu di my liberty ini teman-teman, dia menyimpan langsung quiz-quiz yang pernah kita buat. Nah, misalnya di sini, teman-teman, ini kan quiz yang baru-baru saya buat tadi. Oke, misalnya kita buka. Nah, di sini kan yang barusan kita buat ada 3 quiz. Nah, ini. Oke, kita unduh. Nah, di sini juga quiz yang waktu itu kurang lebih 1 bulan yang lalu.
Nah, di sini ada saya buat beberapa soal, 6 soal. Oke, nah di sini dia tersimpan di My Library ini, teman-teman. Lalu reports. Nah, reports ini teman-teman hasil dari quiz yang pernah kita lakukan. Nah, contohnya ini di kelas 12 ini waktu itu pada saat saya tampil. Oke, kita klik, kita lihat. Nah, di sini kan terlihat teman-teman apa namanya nilai-nilai atau poin-poin pada siswa-siswa yang mengikuti. Lalu kita pilih di sini apabila untuk mendownload hasilnya, klik download atau print atau menghapus. Nah, seandainya saya contohkan kita download, dia akan otomatis teman-teman tersimpan seperti Excel. Nah, ini kita open aja teman-teman, dia otomatis. Oke, kita cek hard. Bentar dulu teman-teman ya. Nah, atau udah saya buka. Nah, ini teman-teman. Nah, ini hasil-hasil dari nilai-nilai mereka teman-teman. Atau nilai-nilai siswa kita siapakah yang lalu di sini siapakah yang salah, menjawab salah, dan siapakah menjawab benar. Nah, di sini terlihat. Nah, di peringkat 1 misalnya Egi, peringkat 2 Alpindo, Dinda, Kevin, Reno, dan selanjutnya Harry, Juan, dan yang lainnya. Nah, ini presentasi nilainya teman-teman. Ada yang 100% menjawab benar, ada yang 83%, ada 67%, 50%. Nah, di sini sesuai. Nah, ini skornya teman-teman. Nah, jadi ini tersimpan dengan baik. Lalu di sini waktu start dan waktu finish pada saat menjawab busy itu. Nah, di sini info dari mana mereka mau membuka, apakah dari Opera Mini, apakah dari Chrome, apakah dari mobile software iPhone, nah macam-macam teman-teman. Oke teman-teman, saya rasa itulah penggabungan aplikasi antara Bandicam ke Quizy. Nah, ini bisa juga nanti kita misalnya kita mau kita mau menyimpan video ini atau mengeditnya, kita upload di YouTube juga bisa teman-teman. Kita edit menggunakan Filmora. Nah, macam-macam teman-teman, bisa aplikasi yang lain juga. Jadi inilah penggunaan Bandicam, manfaat Bandicam dan manfaat Quizy. Oke teman-teman, ini adalah hasil dari percobaan saya, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Sardianto Sihaan atas ilmu yang selama ini dibagikannya kepada kami dalam pembelajaran aplikasi komputer. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga Tuhan membalas kebaikan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan saya kali ini yang pertama tadi cara penggunaan atau menggunakan Bandicam, lalu yang kedua tadi cara penggunaan Quizy. Nah, untuk pengeditan video ini saya menggunakan aplikasi yang bernama Filmora. Demikianlah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.